Jadi bab 1 sebetulnya begini, latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, lalu ruang lingkup. Nah, bab pendahuluan ini berfungsi untuk mendasari keseluruhan dari tugas akhir kita. Di sini mahasiswa membangun konteks, memperlihatkan urgensi topik, dan menguraikan fenomena yang ada di lapangan. Jadi, memang tugas akhir ini kan bentuknya laporan magang, tapi ditulis dalam struktur yang mirip kayak penelitian, walaupun ini bukan penelitian ya. Karena kalau penelitian itu harus diuji kan. Kalau kita kan tidak diuji, cuma wawancara, lalu kita resume. Kalau penelitian sarjana, itu diuji dengan metodologi kualitatif, kuantitatif gitu ya. Lalu keluarlah sebuah hasil. Nah, kalau di sini kita tidak mensintesis sesuatu melalui uji metodologi yang berat, hanya aja mengambil datanya dengan cara data primer juga gitu. Nah, makanya strukturnya tetap dibuat seperti research, tapi sebetulnya ini adalah pemaparan masalah di lapangan. Jadi bab 1 tidak banyak berubah, malah ada beberapa bagian yang harus dipindah. Ya, kamu bisa lihat juga di panduan. Lalu kemudian, nah, bab 2 sedikit berubah cara penyajiannya. Tapi materi yang diminta sebetulnya sama dengan yang sudah kalian lakukan sekarang. Yang kalian lakukan sekarang kan diminta mengambil dari 5 buku dan 5 jurnal, 5 jurnal ya. 5 buku dan 5 jurnal. Nah, kalau sebelumnya penyajiannya disatukan antara yang didapat dengan di jurnal dan apa yang didapat oleh buku, ini agak dipisah sedikit ya. Jadi tinjauan literatur di bab 2 membangun kerangka berpikir karya akhir melalui telaah terhadap teori, konsep, penelitian terdahulu yang relevan dengan topik. Jadi judulnya apa? Maka konsep-konsep yang dimunculkan apa? Boleh pakai teori, boleh juga enggak. Teori itu maksudnya mungkin kamu yang banyak kita ajarkan di kelas itu banyaknya konsep. Kalau teori itu ada teori ilmu komunikasi yang lebih mendalam. Kita ada tapi nggak terlalu banyak. Jadi nggak harus ada yang namanya grand teori atau ini. Mungkin beberapa pembimbing ada yang membahas tentang teori. Kalau mereka minta, nggak apa-apa. Dan mereka bisa kasih arahan teori apa yang dipakai itu bisa. Tapi sisanya itu banyak konsep. Kayak komunikasi pemasaran itu kan konsep, bukan teori. Teori itu lebih berat ya, lebih atasnya lagi. Nah, kita nggak banyak belajar itu. Jadi nggak apa-apa kalaupun semuanya konsep. Ya, hanya aja pembabakan itu artinya pembuatan bab dan subbabnya yang semula kita 2.1 langsung nama teori atau konsepnya, benar nggak? Yang sebelumnya gimana bab 2? 2.1 komunikasi pemasaran gitu ya, benar nggak? Iya Mbak, benar. Benar nggak? Benar. Sekarang 2.1-nya ditulisnya landasan teori. Baru konsep-konsep kamu itu dimasukkan ke 2.11, 2.12, dan seterusnya. Jumlahnya harus ada berapa? Terserah, sesuai dengan judul kamu. Judul kamu, tujuan kamu butuh berapa konsep, berapa teori. Hanya aja dititipkan untuk Departemen Sosial Humaniora ini karena kita selalu pasti melakukan SWOT analysis, maka diminta poin yang wajib adalah poin 214 yaitu konsep SWOT. Kayak gimana sih konsep SWOT? Kamu cari sumber yang menjelaskan SWOT secara konsep. Maksudnya gimana? SWOT adalah menurut siapa? Jadi isinya 2.1 ini adalah konsep menurut ahli. Misalnya 2.1.1 komunikasi pemasaran adalah bla 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 menurut Kotler dari buku apa. Lalu elemen dari komunikasi pemasaran ada apa aja? 7P ya. Dalam komunikasi pemasaran ada apa saja, misalnya gitu ya. Itu kamu ambil dari konsepnya siapa, ahlinya dari buku apa. Upayakan bukunya bukan buku populer, tapi buku textbook. Kan suka dibagiin tuh sama dosennya ya. Buku textbook, Philip Kotler, dan lain sebagainya. Gitu. Itu bisa dipakai di bab 2. Nah, jurnalnya di mana dong? Jurnalnya adalah kamu sajikan di poin 2.2. Apa sih perbedaannya yang tadi 2.1? 2.1 sumbernya buku mayoritas. Ya. Walaupun jurnal itu
Nah, apa namanya tidak difokuskan. Karena di bab 2.1 itu lebih menguraikan definisi-definisi dari sebuah konsep. Ya, bahkan kamu mau eh apa benar-benar harus ada referensi yang valid dari buku gitu ya. Lalu yang 2.2 itu kamu buat sebuah tabel rangkuman isi jurnal. Tabelnya nanti saya buatin deh biar seragam ya. Itu kan kamu udah nyari nih 5 jurnal terkait topik kamu. Boleh bahasa Indonesia, boleh jurnal internasional, bebas ya. Yang penting 10 tahun terakhir terbitannya. Dan jumlahnya minimal 5. Kalau mau 10 boleh. Misalnya kamu ngomongin tentang apa? Event gitu ya. Cari jurnal-jurnal yang membahas tentang event. Misalnya efektivitas event untuk pemasaran produk misalnya gitu. Atau kajian literatur tentang event gitu ya. Di penelitian sebelumnya. Jadi kamu ambil 5 judul, udah tahu ya akses akses kajian apa jurnal di mana? Di remotelib.uiacid. Itu banyak di sana gratis. Atau yang free di berbagai sumber lainnya, ResearchGate dan lain-lain juga ada. Ambil 5 lalu buatlah tabel, buatlah rangkuman dari isi jurnal itu. Misalnya jurnal 1 diterbitkan di jurnal vokasi, judulnya tadi pengaruh event kepada daya beli, misalnya gitu ya, keinginan membeli. Nah, di situ kamu bikin apa namanya eh rangkuman kayak gitu. Nah, kamar apa? Jadi seperti itu ya, teman-teman. Nanti dirangkum misalnya tadi apa jurnal biasanya cukup di abstrak aja juga nggak apa-apa. Abstrak di situ kan udah ada hasilnya. Paling sama conclusion kamu baca dan konsep-konsepnya kalau kamu mau ambil ya boleh gitu ya. Cuma fokusnya itu kepada ini apa namanya kepada hasilnya tuh apa. Contohnya tadi dalam jurnal ini menjelaskan bahwa apa namanya keberhasilan event diukur dari indikator apa saja dan hasilnya event berpengaruh pada keinginan membeli atau citra perusahaan misalnya gitu. Itu hasilnya. Itu di bagian rangkuman ini. Bentuknya tabel, ya. Eh mana sih? Kok hilang nggak bisa digerakin saya nextnya. Nah, ini dia. Lalu kemudian bab 3. Bab 3 itu metodologi judul babnya yang tadinya gambaran umum menjadi judulnya metodologi. Dan itemnya hanya 3. Jenis kegiatan, lokasi dan waktu, teknik pengumpulan data. Jenis kegiatan itu menjelaskan bahwa kegiatan ini adalah magang. Di unit apa? Dengan cakupan pekerjaan seperti apa? Lalu lokasi dan waktu, periodenya berapa minggu dari tanggal berapa sampai tanggal berapa? Di lokasi kantornya di mana? Di Jakarta, di Bandung, di Bali gitu ya. Di kantor Office Aid, di ruko ini gitu. Itu dijelaskan di sini. Lalu teknik pengumpulan data itu yang tadinya kamu udah buat di bab 1, pindah ke sini. Di panduan yang bentuknya buku, itu ada tujuan inovasi, tahapan kegiatan, sumber daya manusia yang digunakan, sama hasil luaran. Ini sementara di 2026 kita take out dulu, karena kita tidak membuat proyek khusus. Kalian tidak membuat proyek khusus kan di tempat magang, itu hanya magang, observasi, lalu membuat tulisan gitu. Jadi yang jika kamu menemukan gap antara yang di PowerPoint dengan yang di buku panduan, ikuti yang di PowerPoint ini dulu, di mana tujuan inovasi bingung
Ngerti ya? Mudah-mudahan tidak sepanik kemarin dan udah mulai lebih bisa melihat. Sebetulnya ini nggak seheboh itu perubahannya. Oke, kalau gitu saya lanjut dulu. Yang di hasil dan pembahasan, bab ini itu membahas tentang sebab-sebab yang memiliki fungsi yang berbeda dan saling melengkapi untuk membangun analisis yang komprehensif untuk menjawab pertanyaan atau rumusan masalah dan tujuan yang berbasis bukti lapangan. Jadi hasil wawancara, terus tadi penyelarasan dengan bab 2 itu dilakukan di sini. Pada buku panduan ada subbab tentang keterbatasan dan dampak inovasi. Nah, yang ini di take out dulu, tidak usah digunakan dulu. Karena kita lagi-lagi kita tidak membuat suatu proyek inovasi khusus, gitu ya. Nah, apa subbabnya di bab 4, yaitu 4.1 hasil. Hasil itu apa yang tadinya ada di bab 3, gambaran umum organisasi dipindah ke sini. Ambil aja semua. Yang gambaran umum organisasi tentang profil organisasi, visi, struktur organisasi, pokoknya cerita tentang perusahaan itu, logonya, apanya segala macam mau pindahin semua ke 41.1. Kemudian dari hasil wawancara kamu, hasil pengamatan kamu kan melakukan analisis SWOT. Itu ditulis di 41.2. Nah, lagi-lagi pesan saya, ketika kamu menulis 41.2 analisis SWOT, itu jangan langsung kepada tabel rangkuman. Tapi jabarkanlah data-data yang mendukung pada paragraf-paragraf analisis SWOT. Contohnya, misalnya kamu bilang ancamannya adalah kompetitor yang semakin banyak gitu ya. Berarti harus ada paragraf yang menjelaskan jumlah kompetitor atau kompetitor yang potensial menjadi ancaman. Misalnya, apa ya? UI. Banyak kampus-kampus yang memiliki kampus negeri yang memiliki sekolah vokasi juga, yaitu harus disebutin sekolah UGM, sekolah vokasi UGM, itu ada sekolah vokasi IPB, sekolah vokasi Unpad, dan selanjutnya itu adalah kompetitor. Kayak gitu. Jadi jangan tiba-tiba ngomong kompetitornya banyak gitu di tabel rangkuman. Nanti di bawah setelah kamu menjabarkan fakta-fakta, baru keluar satu tabel rangkuman SWOT yang biasa ada 4 kuadran itu, ya. Nah, dari mana data-data itu? Bisa dari sumber literatur lain, seperti artikel, data data primer, data BPS, data wawancara, data observasi kamu di perusahaan, itu bisa kamu gunakan. Gitu. 4.1. Lalu kemudian dilanjutkan, alur kerja udah ada kan di bab 3, kemarin pindahin ke bab 4. Gitu. Jadi 4 titik berapa nih? 41.3. Proses alur kerja, alur kegiatan, terus 41.4 aktivitas kerja. Baru kemudian kita menjawab, nah, kemarin di panduan sebelumnya, bab 4 langsung diawali dengan subbabnya sejumlah dengan apa? Tujuan penelitian kan? Nah, ini semua jawaban itu dipindah ke 4.2 pembahasan. Karena 4.1 itu mostly apa yang sekarang kamu tulis di bab 3, benar nggak? Benar ya? Nanti coba kalian amati. 4.2 ini adalah apa yang sudah kalian buat di bab 4. Mungkin belum sampai sana ya sekarang. Itu adalah jawaban dari penelitian kamu. Contohnya 4 typo nih, nanti saya perbaiki nih. Nanti 42.1. 42.1 adalah pembahasan dari rumusan masalah nomor 1. Misalnya, permasalahan kamu nomor 1 atau tujuan penelitian kamu nomor 1 adalah bagaimana proses konten dibuat di Humas UI, misalnya gitu ya. Nah, itu dibahas di 42.1. Berarti judul subbabnya adalah proses penyusunan konten di Humas UI. Gitu. Terus dijabarkan tuh hasil wawancara, hasil temuan, gitu ya. Observasi kamu, alurnya seperti ini kalau di Humas UI gitu ya. Lalu dibandingkan dengan teori-teori atau dibikin paragraf kesesuaian atau ketidaksesuaian, selaras atau tidak selaras dengan
teori buku dan penelitian sebelumnya yang tadi kamu udah rangkum di bab 2. Jadi kurang lebih 42.1 bunyinya, misalnya ya, proses pembuatan di konten di Humas UI didahului dengan proses perencanaan, pembuatan konten plan, lalu eh, apa? Baru melakukan produksi konten, dan terakhir dilakukan pengukuran dengan evaluasi bulanan, misalnya seperti itu ya. Jadi temuannya. Ingat, tadi pertanyaannya adalah bagaimana proses pembuatan konten gitu ya. Nanti di di subbab ini juga dijelaskan menurut Katlib and Center misalnya, tahap kerja humas itu ada 4. Dan apa yang dilakukan Humas UI secara prinsip sudah mengacu pada apa yang dikatakan oleh Katlib Center, yaitu terdiri dari perencanaan sampai evaluasi gitu. Kira-kira kayak gitu, cara menjabarkan 42.1. Jumlah subbabnya ada berapa? Tergantung. Kalau tujuan kamu ada 2, 2 aja. Kalau tujuan kamu ada 3, 3. Rata-rata saya lihat 2-3 kan? Kayak gitu. Jadi ini apa yang ada di bab 4 sekarang, itu dipindah tetap di bab 4 tapi dengan subbab 4.2 pembahasan. Adapun yang banyak di bab 3 yaitu berupa gambaran umum organisasi, analisis SWOT, alur kerja, aktivitas kerja, itu dipindah di 4.1 hasil. Gitu. Gimana? Sampai sini paham? Paham nggak? Bingung nggak? Pembimbingnya udah dapat informasi yang sama, jadi harusnya nanti bisa bantu kalian untuk menerjemahkannya lagi. Bingung nggak? Ada yang mau tanya? Bab 5 sama? Ya ini kok nggak mau jalan sih slide saya? Sebentar ya. Bab 5 sama, yaitu kesimpulan dan saran. Apa sih bedanya yang tadi di bab 4 dengan di bab 5? Kan sama-sama menjawab pertanyaan ya di pembahasan tadi. Nah, kalau di bab 5, kamu udah lebih fokus pada intisarinya, sudah tidak membahas teori-teori lagi. Seperti itu. Baru kemudian saran. Oke? Sarannya fokus pada institusi mitra magang dan bisa juga beri saran kepada akademik. Nah, kamu udah dapat buku panduan yang tebelnya kan? Itu kan gabungan dari semua vokasi. Daripada kamu bingung, ini kami coba buat rangkumannya dalam PPT ini dan beberapa hal yang di take out oleh Departemen Sosial Humaniora, yaitu penyiaran, periklanan, dan humas. Ya, jadi sama. Kemudian apa yang harus dibaca untuk di bantuan itu utamanya adalah sistematika penulisan 20-28 halamannya, sama 29-31. Di situ ada margin dan lain-lain. Itu kamu ikuti sendiri karena pembimbing tidak mungkin mengontrol kamu untuk ngurusin teknis gitu ya. Jadi tolong untuk pelajari seksama halaman-halaman tersebut. Nah, di tanggal 25 nanti siapa yang misalnya apa terjadwal duluan ya harus siap seperti itu. Jadi dia mundurnya kurang lebih 1 minggu ya. Seperti itu. Ya begitu. Ada yang mau ditanya? Nah, saya izin bertanya. Ya, kalau event yang